Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang, Pak. Iya, selamat siang juga Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Ibu hari ini. Oh, alhamdulillah ya, kalau hari ini kabar baik ya. Saya merasa senang sekali nih hari ini ya bertemu dengan Bapak. Kita akan berbincang-bincang ya, Pak ya. Iya, betul sekali Ibu. Eh, kita hari ini akan melakukan coaching ya, Pak ya. Ya, Iya, hanya beberapa menit mungkin ya ke depan. Kurang iya lebih ya siap. mungkin 10 menitan aja ya. Iya siap Bu. Oke, nih kira-kira dalam waktu 10 menit ini apa sih yang mau Pak Piki ceritakan? Mau tentang apa nih? Mungkin tentang anak ya. Jadi ketika di kelas itu dia sering ngobrol, bahkan dia sering mengganggu temannya. Itu saja sih. Oh, jadi siswa ini sering ngobrol, terus Iya, bercanda ya saat jam pelajaran, terus ya, apa ganggu temannya juga iya gitu ya? betul mengganggu temannya. Oke. Eh, Bapak merasa Iya. terganggu gitu maksudnya? Gimana? Pak Piki merasa terganggu gitu? Iya sangat terganggu, bahkan yang lebih terganggu itu anak-anak yang lain. Karena ketika belajar si anak ini sering mengganggu pada saat jam pelajaran. Jadi mengakibatkan kegaduhan di kelas. Iya, Kemudian eh, anak-anak yang lain jadi rusak konsentrasinya begitu ya, Pak? iya, iya, sangat terganggu konsentrasinya. Oke, kemudian eh, apa sih yang Pak Piki harapkan nih setelah kita ini nanti melakukan percakapan hari ini? Apa sih yang Pak Piki mau? Jadi saya harapkan setelah kita mengadakan coaching ini menemukan solusi terbaik untuk bisa membimbing anak tersebut untuk bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik-baiknya mungkin. Oke, kemudian sikap apa nih yang kira-kira menurut Bapak itu diharapkan dari murid yang tadi bikin tutor tadi? Yang diharapkan ya sikap ideal yang bisa menjadikannya fokus dan mengikuti setiap pelajaran. Fokus di sini maksudnya tidak mengobrol, intinya tidak mengobrol dan tidak mengganggu temannya, tidak bercanda dan tidak melakukan hal-hal yang sekiranya mengganggu konsentrasi belajar dia sendiri ataupun orang lain, temannya itu. Oke, jadi sikap ideal yang diharapkan Pak itu fokus gitu ya. Betul, betul Bu. Nah, kalau begitu menurut Pak Vicky, jika sikap ideal tersebut dinilai nih dari angka 1 sampai 10 misalnya tuh, Ya. kira-kira si anak tadi dapat nilai berapa sih? Kalau untuk fokus ya saya ada di posisi 5 dan 6 mungkin. 5 atau 6. Karena siswa lain pun sebenarnya ada yang melakukan hal serupa. Jadi yang lain juga ikut-ikutan, Bu. Iya pasti Karena ya. si anak ini jadi yang lain juga ikut-ikutan gitu. Uh, Dan terpengaruh ya, jadi terpengaruh ya oleh pasti murid yang ya. satu itu. Hmm. Nah, sekarang menurut Pak Vicky nih ya, penyebab anak ini bersikap seperti itu kan? Sikap yang suka ngobrol, suka Ya. bercanda, jadi teman-temannya terganggu saat belajar itu apa ya? Iya, iya sih sebelumnya saya pernah kepikiran mungkin anak ini selalu berbuat itu karena cara mengajar yang saya lakukan kurang ya, kurang menarik mungkin bagi anak itu sehingga anak itu menjadi bosan dan akhirnya ya asik sendiri, asik dengan dunianya, dengan kegiatan dirinya. Saya sadar juga bahwa ketika saya mengajar di kelas mungkin saya kurang memberikan kesempatan kepada para murid untuk terlibat dalam pelajaran. Mungkin Ya, hanya itu. oke, sepertinya ini menarik ya Pak ya. Saya Iya. sih sependapat sama topik ini. Kemudian menurut Bapak nih ya, yang bisa membuat para siswa itu tertarik dan antusias
mengikuti pelajaran itu gimana ya Pak ya? Agar anak-anak itu antusias gitu. Agar anak-anak antusias. Kalau menurut saya untuk menarik agar anak-anak antusias dalam mengikuti pelajaran, mungkin hal yang paling utama yang saya harus lakukan adalah melakukan pemetaan terhadap minat anak tersebut. Mungkin itu ya Bu ya? Ya, Bisa nggak? Terus mengetahui keinginan atau gaya belajar yang mereka inginkan. Karena si anak-anak itu mempunyai kelebihan masing-masing mungkin ya, mempunyai kesukaan dan berbeda-beda seperti itu. Terus melakukan pelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Terus menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan cara mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, mungkin itu ya. Terus harus melakukan ice breaking sebelum pembelajaran, mungkin itu Bu ya, masuk ya. oh gitu ya Pak. Terus Breaking, kemudian melengkapi materi pelajaran dengan media dan sumber belajar yang menarik dan beragam serta memberikan tugas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Mungkin oke, itu. itu ya memperbaiki agar anak-anak menarik itu banyak hal berarti. Nih, sekarang kita tadi ada berbicara tentang masalah media belajar. Sumber Ya, belajar ya, sumber ya. belajar. Kalau selama ini nih ya, Pak Piki itu menggunakan sumber belajar yang paling sering digunakan itu apa ya? Sumber belajar yang sering digunakan di kelas itu buku teks, Bu. Teks Oh, siswa yang ada di kelas dan buku-buku di perpustakaan, mungkin hanya itu. Karena di oke. sekolah saya juga hanya itu sih alat peraganya, mungkin buku teks saja, Bu. Selama ini berarti buku teks saja ya. Iya, iya, Terus gitu. kira-kira nih ya Pak ya, ada nggak sih sumber belajar yang lain yang digunakan selain buku itu? Sumber belajar lain. Coba misalnya itu apa gitu? Sumber belajar yang bisa digunakan terutama bagi murid yang kurang fokus belajar, saya rasa kalau di sekolah bisa dengan menampilkan video yang diunduh. Betul ya, itu baru kepikiran ya dia menggunakan video yang diunduh dari YouTube mungkin, Ya, dari koran atau majalah, atau dari berbagai platform pembelajaran yang tersedia di internet. Terus atau sumber yang langsung ditemukan dari alam. Kebetulan di sekolah saya kan dekat dengan sungai Cimandiri yang gede itu. oh Mungkin bisa iya, ya Bu ya, mungkin bisa. bisa ya, bisa ya. Apa saja Ya, Pak? Kalau di sana bisa yang kalau saya dekat sungai itu apa aja ya? Sumber belajar yang bisa digunakan di sana. dari dari batuannya mungkin bisa dibawa ke sana. Oke, Dari sumber daya alam. ya. Mungkin ya itu ya. Oke, setuju sekali ya saya sama Bapak. Berarti kita itu Benda-benda semua alam itu mungkin ya. bisa memanfaatkan berbagai sumber berarti ya Pak ya, Iya betul. untuk memfokuskan siswa dalam pembelajaran. Ini pembicaraan kita hari ini, apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi nih? Ketika anak itu, kira-kira Bapak akan melakukan apa untuk menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan masalah, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menyusun perencanaan pembelajaran yang dari awal tadi ya. Pertama menyusun perencanaan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Terus melakukan pemetaan siswa berdasarkan gaya belajar masing-masing. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan konten pembelajaran. Selanjutnya, saya juga akan memanfaatkan media dan sumber belajar yang seragam dan bervariasi. Dan akan memberikan penugasan kepada siswa sesuai dengan tingkatannya. Mungkin itu, Bu. Oke, sepertinya Pak Fikri sudah mulai tercerahkan ya nih. Ya, betul sekali, Bu. Terus kayaknya sudah mulai bersemangat nih ya untuk melakukan perubahan itu ya Pak ya. Iya, siap. Oke, sekarang nih kira-kira eh, berapa lama waktu yang Pak Fikri perlukan nih untuk melakukan atau untuk merealisasikan rencana Oh, tadi? rencana ke depan, karena sekarang masih proses MPLS, rencana ke depan mungkin 2 minggu lah. 2 minggu saya akan melaksanakan hal-hal yang tadi disebutkan. Akan merealisasikan Ya, pembelajarannya dan berfokus belajar pada siswa tubuh. oke. Terus
kalau misalnya sudah direalisasikan nih Pak. Ya. Kemudian apa sih yang menjadi tolak ukur keberhasilan Bapak itu? Tolak ukur bahwa itu tuh berhasil. Tolak ukur keberhasilan. Dalam hal ini yang menjadi ukuran keberhasilan yaitu meningkatnya motivasi. Karena si siswa itu permasalahannya dia kurang motivasi belajarnya berkurang ya. Jadi saya yakin meningkatnya motivasi belajar dan antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran dan mampu mengerjakan tugas-tugas pelajaran dengan maksimal atau mencapai kriteria ketuntasan minimal. Mungkin itu Bu. Sepertinya nih apa rencana yang Pak Piki lakukan sudah mantap lah ya. Kemudian siap untuk direalisasikan ya. Saya sudah nggak sabar nih nanti berkabar-kabar ya Pak ya. Ada kabar gembira atas keberhasilan yang Bapak lakukan terhadap para siswa di kelas. Iya Bu, siap. Saya akan meminta Ibu untuk kembali berbincang ya dalam jangka waktu 1 bulan ke depan mungkin Bu. Ya, siap. Saya minta Ibu untuk berbincang lagi dan saya akan berbagi cerita kembali tentang hal-hal baik yang telah saya lakukan dalam kelas dan kabar tentang perubahan yang terjadi pada siswa yang saya pada awalnya kurang fokus menjadi lebih bersemangat dan antusias mengikuti pelajaran yang saya bawakan di kelas. Oke, sip, baik Pak. Mudah-mudahan ya kita bisa bertemu lagi nih 1 bulan ke depan nih dalam keadaan baik tentunya Pak ya dan sehat. Iya Pak Ibu, Piki siap. tetap semangat dan bahagia selalu ya Pak Piki ya. Iya Ibu, siap. Terima kasih yang telah mendampingi saya dalam percakapan coaching ini. Sampai bertemu kembali Ibu. Oke, sampai ketemu kembali sebulan kemudian. Terima kasih Pak Piki. Iya, terima kasih Ibu. Oke. Sekarang saya mau menanyakan nih. Tadi Pak Piki sudah mendapatkan coaching dari saya. Iya Bu. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? Setelah melakukan coaching ini, ya, saya merasa plong Bu ya. Dan ternyata solusinya pun munculnya dari saya juga Bu ya, karena setelah saya cek setelah kita ngobrol ternyata di daerah saya kan ada yang bisa dijadikan pembelajaran juga ya, ada aliran sungai, jadi bisa dikaitkan dengan alam juga. Yang awalnya saya merasa bingung Bu, karena harus memikirkan apa permasalahannya. Ternyata permasalahannya itu bisa dijawab kembali oleh saya sendiri itu Bu. Itu ya Pak. Mungkin itu Bu. Jadi insya Allah ya coaching ini bermanfaat untuk kita ya Pak Piki ya. Iya Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Piki. Iya Ibu, terima kasih. Sampai bertemu kembali nanti Bu ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.